Selamat siang para sahabat semua. Di sini kita lagi proses melakukan pembersihan pada bagian silinder kop atau silinder head, terus blok burung sama perangkatnya di pokoknya bagian blok burung pokoknya intinya. Berarti satu perangkat silinder head, silinder kop sama noken as sama templar. Dan ini kita akan melakukan proses pergantian piston karena motor ini mengalami ngebul yang sangat parah. Tepatnya ini motornya. Nah, seperti ini penampakan motornya. Ini Astrea Grand tahun 90-an ini. Ini kalau nggak keliru 95, kalau nggak keliru. Grand tahun 95. Ini kita bongkar blok burung dan kita lakukan proses pergantian piston karena motor ini mengalami ngebul yang sangat parah. Terus ini kita cek bagian letang piston. Ini stang pistonnya masih bagus. Tidak ada oblak ke atas ke bawah. Kalau ke kanan kiri seperti ini kan sudah biasa. Harus ada speleng kanan kirinya walaupun sedikit, tapi kalau ke atas ke bawah itu jangan sampai ada oblak. Kalau walaupun hanya sedikit oblaknya itu berpengaruh kalau ke atas ke bawah, soalnya stang piston kena itu oblaknya itu yang paling penting itu ke atas ke bawah. Kalau itu sampai oblak atau kocak itu berarti stang pistonnya sudah aus atau minta diganti baru. Tapi ini stang piston masih bagus, jadi tidak kita lakukan pergantian di bagian stangnya, cuma kita lakukan proses pergantian bagian piston karena motor ini mengalami ngebul dan olinya sering mengalami berkurang terus habis. Dan ini sebelum kita lakukan pembersihan kita cek dulu bagian bos klep. Kita cek apakah bos klepnya masih bagus atau tidak, itu harus diperhatikan. Itu pengecekan bos klep ini dengan cara bagian seal tutup klep ini kita tutup seperti ini, kita tutup pakai jari, kita turunkan ke bawah seperti ini, kita tarik tuh. Bisa langsung balik sendiri seperti ini atau tidak. Kalau langsung bisa balik seperti ini itu berarti bos klep masih bagus. Dan ketika kita tarik seperti ini ada bunyi cepuk seperti ini, bunyinya seperti ini. Coba para sahabat dengarkan. Nah, seperti ini suaranya, itu cepuk seperti itu. Nah, seperti ini tandanya bos klep masih bagus. Kalau tidak bisa berbunyi seperti ini dan kanan kirinya itu klepnya longgar, itu berarti bagian bos klep juga mengalami aus. Terus kita cek juga di bagian klep yang in. Kalau di bagian E kan masih bagus. Ini tadi kita cek juga klep yang in apakah masih bagus. Nah, ini masih bagus. Saya tarik ke atas seperti ini, saya lepas itu langsung balik sendiri, serut seperti itu, kayak ada pegasnya seperti itu. Ketika ditarik juga bunyi. Nah, seperti ini. Walaupun nggak begitu sekeras yang ini bunyinya, tapi ini masih lumayan lah pokoknya. Jadi ketika ditarik seperti ini, spontan seperti ini, tuh itu bunyi cepuk seperti itu bunyinya. Kalau sudah nggak bunyi sama sekali dan klepnya longgar, itu bisa dipastikan bagian bos klep ini mengalami oblak atau longgar biasanya bagian sisi dalamnya itu. Nah, itu tepatnya bagian bos klepnya ini mengalami oblak atau longgar. Itu harus dilakukan proses pergantian bos klep karena kalau tidak biasanya itu motor bisa mengalami ngebul, bisa mengalami suaranya itu kasar, kemericik, klidik. Suaranya itu seperti pokoknya suaranya itu kemericik lah pokoknya. Jadi berisik sekali di telinga itu kalau bagian bos klep ini sampai rewel atau aus. Terus ini di bagian blok burung, ini blok burungnya mengalami baret halus, juga mengalami longgar atau oblak pada bagian liner burung dan bagian pistonnya. Ini bagian pistonnya, bagian piston yang lama. Ini piston yang lama sudah ringnya sudah aus seperti ini, sudah nggak bisa bekar lah istilahnya, nggak bisa mekar seperti ini. Jadi kalau normal kan bisa mekar, ini nggak bisa, saking sudah aus di bagian ring pistonnya. Dan bagian piston bagian sebelah atas bawah ini sudah tergores sehingga berkurang sekitar 0, berapa mili gitu.
0, berapa mikrometer, bukan milimeter. Kalau milimeter kan banyak, ini mikrometer berkurangnya itu. Jadi terjadi oblak antara liner burung sini dan bagian piston ini. Terus langkah selanjutnya sebelum kita lakukan pergantian piston, ini dicek juga bagian temlar. Ini temlarnya ini masih bagus atau tidak. Ini kalau seperti ini kan masih bagus, masih halus. Belum ada baretan yang kasar di bagian apa ini, sepatu klep atau temlar. Ini masih bagus. Terus di bagian kansaf ini juga masih bagus, masih halus. Bagian liftnya tidak tergores atau tidak tergerus. Bagian lift noken asnya, bearingnya juga masih bagus, walaupun berwarna kecoklatan ini karena kotor. Jadi nanti kita cuci, terus kita bersihkan, terus kita kasih pelumas lagi. Terus jangan lupa posisi melepas bagian temlar itu jangan lupa ditandai seperti ini. Satu, ditandai pakai asnya seperti ini. Ini biasanya saya menandai yang saya masukin as seperti ini itu bagian yang temlar X atau bagian klep X. Jadi biar lebih mudah cara mengembalikannya. Jadi tidak terjadi trouble di bagian pemasangan atau nanti tidak berubah jadi kasar suaranya itu. Karena biasanya bagian temlarnya ini itu sudah ngenok atau setelahnya sudah plek sama noken asnya ini. Sebelah kanan atau kirinya kan sudah plek atau sudah ngenok. Jadi kalau terbalik nanti kadang-kadang bisa bunyi kasar kalau tidak ditandai seperti ini. Terus ini kita cek juga bagian ini pas pembongkaran seperti ini, bagian roller atau roll kamret besar. Biasanya ini kadang-kadang tergerus di bagian ini. Nah, ini biasanya tergerus. Jadi kalau sudah keras atau tergerus itu biasanya harus diganti. Kalau ini masih lumayan. Jadi kalau bagian roll kamret besar ini rewel itu lebih baik diganti sekalian. Sini perangkat di bagian apa itu, boardingnya, baut-baut sama bagian tutup segi 4. Terus pas nanti pemasangan apa itu, boring, jangan lupa ini ada tanda anak panas seperti ini. Nah seperti ini. Ini cuma saya tujukan bagi yang masih pemula. Yang tanda anak panah ini menghadap ke bawah. Kalau segi 4 seperti ini menghadapnya ke bawah seperti ini. Jadi menghadap ke arah knalpot, ke bawah pokoknya. Yang ini loh, tanda ini. Ini kan ke bawah ini. Jangan sampai dibalik seperti ini, nanti terjadi bocor biasanya itu kalau dibalik. Jadi menghadapnya ke bawah. Terus pas pemasangan mur atau ring blok burung, ini juga harus diperhatikan di bagian sisi ringnya. Nah seperti ini kan ada yang cekung, ada yang cembung, ada yang datar pokoknya. Yang bagian sini agak cembung. Yang bagian cembung ini sisi sebelah luar. Yang datar ini sisi sebelah dalam. Jadi menempelnya ring nanti begini. Jangan dibalik seperti ini. Kalau dibalik seperti ini otomatis nanti menutupnya itu tidak bisa rapat bagian ring ini. Karena di bagian sisi sebelah bawah itu ada ring yang berfungsi juga untuk menutup sisi bagian pompa oli, jalur pompa oli maksudnya, yang dari mesin menuju silinder head itu melewati lubang as burung. As burung ini ditutup sama ring ini. Kalau ringnya terbalik seperti ini otomatis oli akan terjadi bocor di bagian sisi ring dari mur burung ini. Makanya di bagian ringnya ini jangan sampai terbalik. Pokoknya arah ringnya itu datar seperti ini. Yang datar di sisi sebelah dalam. Ini sepele sekali, tapi ini cukup penting untuk bagi yang pemula yang belum paham cara memasang bagian ring dari mur burung. Nah ini yang saya maksud. Ini kan ringnya kan ada satu yang berwarna kekuningan seperti ini, ring tembaga ini.
Ini yang sisi datar, ini di sebelah dalam, yang agak cembung ini di sebelah luar. Ini yang agak cembung ini sebelah luar, ini yang sebelah dalam. Jadi menghadapnya seperti ini. Seumpamanya asburang itu ini masuk seperti ini, plek gitu tadi. Nah itu dulu share video dari saya, semoga sedikit video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua mengenai proses tata cara sebelum pemasangan pada bagian blok kurung pas proses pergantian piston pada motor Grand yang saya tunjukkan tadi. Itu caranya seperti itu, jadi dicek dulu, terus ditandai juga pas kita melepas. Jadi pas posisi memasang mesin itu tidak terjadi trouble atau tidak terjadi kebocoran oli, ataupun tidak terjadi suara kasar yang sebelumnya halus jadi kasar. Itu kadang-kadang kan terbalik kadang-kadang. Jadi seperti itu. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.